Halo guys, jumpa lagi dengan Bukan Cuma Nonton. Kali ini kita sedang menghadiri Legenda Kelam Malin Kundang, film yang diproduksi oleh Joko Anwar. Yang jelas ini mungkin sudah sering kami sebut ya, kami di Kamensi Pictures berkomitmen untuk selalu menghadirkan film yang tidak hanya fresh, tapi juga relevan dan menggugah. Kami memang ingin membuat film yang tidak hanya untuk ditonton, tapi juga untuk difikirkan dan untuk dirasakan. Kami ingin menjadi rumah untuk film-film yang punya jiwa, yang tidak takut untuk menyorot sisi-sisi kelam dan juga kompleks dari pengalaman manusia. Dengan film-film kami yang sebelumnya, alhamdulillah sukses. Di sini juga kami akhirnya semakin berusaha lagi untuk terus berani, tidak bermain aman, tapi terus maju, menembus batas, memberikan perspektif baru untuk perfilman, untuk penonton khususnya. Nah, di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, tadi teman-teman sudah nonton, kami mencoba untuk mengangkat kembali kisah klasik yang kita punya, yang kita semuanya sudah tahu. Malin Kundang bisa dibilang Malin Kundang adalah memori kolektif dari kita semua, tapi mungkin yang jarang kita tanyakan adalah sebenarnya dari sudut pandang siapa sih cerita ini disampaikan. Nah, di film ini bercerita tentang luka dan trauma yang diwariskan, bercerita tentang kegagalan memahami di dalam hubungan keluarga, dan kami juga berharap semoga dengan adanya film ini bisa menjadi pembuka untuk obrolan tentang trauma dan luka-luka itu, baik dengan keluarga kita atau kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, jadi bahwa kalau kita berbicara soal bangsa kita sekarang ada banyak sekali masalah. Masalahnya disebabkan karena warga negara yang seharusnya jadi support system dari suatu bangsa, ada yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan gitu. Dan kelemahan-kelemahan ini sering disalahkan sebagai kesalahan individu, padahal ini adalah hasil dari bagaimana mereka besar tumbuh di sebuah unit yang paling kecil di masyarakat, tapi yang paling penting yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga itu ada dinamika antara generasi satu ke generasi yang lain, dari yang lebih tua ke yang muda, dan masing-masing generasi tersebut punya ekspektasi mereka masing-masing. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan dari satu generasi, misalnya seorang anak mungkin punya ekspektasi terhadap orang tua, demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada usaha untuk memahami bahwa ada keterbatasan dari yang mungkin bisa diberikan dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua, dan ada beban yang dibawa dari setiap generasi. Misalnya orang tua kita, mungkin kita merasa mereka nggak sempurna, padahal mereka juga menanggung beban yang dibebankan dari generasi sebelumnya. Kalau tidak ada kepercayaan dan usaha untuk memahami itu, mungkin kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah keluarga yang dinamikanya akan menghasilkan individu-individu yang bisa berkontribusi ke progressive civilization gitu, society yang lebih maju. Makanya kita kepingin banget film ini diceritakan lewat point of view yang fresh. Kita berbicara soal generasi, makanya sebuah langkah yang paling bijaksana adalah untuk memberikan film ini ke pencerita yang memiliki point of view yang lebih fresh dibandingkan kita, yaitu dua sutradara muda, satu Gen Z, satu milenial, yaitu Kevin Raharjo dan Rafiq Hidayat. Dan ketika kita akhirnya memberikan project ini kepada mereka, ketika filmnya selesai, yang perlu dicatat adalah kita sama sekali tidak ada campur tangan secara kreatif. Kita bekerja supaya mereka bisa bekerja secara maksimal untuk bisa mencurahkan visi kreatif mereka, dan sepenuhnya ada di tangan mereka, jadi kita nggak campurin. Oke, pengen tahu tidak campur tangan dalam sesi kreatif itu maksudnya gimana tuh Bang? Semua visi dari awal, ketika skrip jadi, mereka akan menerjemahkan skenario ke dalam cara mereka bercerita. Baik dari segi look, feel, bagaimana antar karakter berinteraksi, demikian juga bagaimana karakter dan lingkungan berinteraksi, apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, itu adalah
otonomi dari mereka berdua. Dan ketika hasilnya selesai, kita yang ada di Kamensi bukan cuman kayak, oh lega, ternyata oke, enggak. Kita sangat bangga banget karena film ini seperti yang teman-teman udah lihat dan kita udah bikin beberapa press screening, banyak yang tidak percaya bahwa ini adalah film pertama karena hasilnya sangat accomplished banget gitu. Dua hal sih, di satu sisi kita jadi deg-degan juga karena kita bekerja dengan Kamensi Pictures yang menghasilkan film-film yang kami juga kagumi dan kami juga penonton film Abang. Kita tahu bahwa meskipun dibebaskan pasti mereka punya harapan kan, yang mereka pasti nggak akan sebut ke kita gitu. Jadi tentu ada beban bahwa kita bisa achieve itu nggak ya gitu. Itu satu sisi. Tapi ketika kami mengerjakan film ini, yang kami senang adalah meskipun Abang tidak pernah ikut campur waktu syuting, Abang nggak pernah mengganggu kami sama sekali. Karena mungkin Abang juga sutradara dan pasti tahu ya kalau kita lagi bekerja, apalagi sutradara pasti kalau diganggu itu adalah hal yang kita ingin apa yang kita mau visi kita tersampaikan gitu dan kita ingin mengerjakan itu gitu. Tapi meskipun Abang dalam tanda kutip tidak ikut campur secara kreatif, tapi Abang selalu ada di lokasi ketika syuting meskipun hanya di tenda menonton monitor. Keberadaan Abang itu aja udah membuat kami tenang gitu di lokasi syuting karena tahu bahwa jika ada sesuatu yang kita ingin bertanya dia ada di sana dan selalu membantu gitu. Jadi dua sisi itu sih, diberikan kebebasan, kita deg-degan tapi di satu sisi dia selalu ada di sana gitu. Jadi privilege sekali sih. Kami merasa sangat mendapatkan kesempatan yang yang nggak ternilai sih harganya. Kita berdua sebagai pecinta film juga pas waktu di awal kepikiran untuk masuk industri film, awalnya tentu pasti kan nggak menyangka akan diberikan kebebasan kreatif ya, karena kan pasti awal mungkin pasti mikirnya kita harus ngikutin sebuah pakem, tapi untungnya kita bekerja sama Kamensi Pictures kan punya standar tinggi untuk film dan kami juga berniat untuk membuat sesuatu yang bagus dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu sih sebenarnya. Penayangan pertama itu pasti deg-degan ya. Ini adalah mimpi kami sejak kecil dan kemudian film ini akhirnya ditonton oleh orang dan mereka adalah orang-orang yang paham akan bidangnya. Jadi dari Iluni itu adalah mereka alumni psikologi, bahkan ketua dari alumninya datang dan ketika mereka menyampaikan bahwa potret dari sisi psikologi yang dialami karakter ini sesuai dengan bagaimana yang mereka pelajari, kami lega banget sih karena tentu meskipun film adalah karya fiksi, kita ingin menampilkan hal yang sebagaimana seharusnya gitu. Jadi meskipun kita riset, kita pasti agak deg-degan apakah riset kita terwujud seperti bagaimana seharusnya gitu. Dan kami beruntung punya aktor aktris yang luar biasa sekali yang kemudian apapun upaya kami nggak akan bisa tercapai ke sana kalau mereka tidak perform it that way gitu. Jadi kami beruntung banget sih. Banget ya, sebagai produk pikiran bekerja sama dengan lintas generasi itu, jadi kayak kita jadi belajar lagi berkomunikasi, belajar lagi mencari kebaruan, mencari ide-ide baru yang tentunya kita komunikasikan untuk nggak gitu lagi secara karya. Dan Rafki dan Harjo tuh menyenangkan banget buat cara komunikasinya, ide-ide segernya dan kita juga, saya mungkin ke kanan duluan aja ya, juga jadi dapat masukan baru yang ini fresh, ini seger, ini jadi saling belajar. Itu yang pada akhirnya nggak cuma membuat tapi kita terus belajar membuat lebih baik. Berarti persepsi dari anak muda zaman sekarang gitu ya Pak Ical ya? Iya, komunikasi lintas generasi ini yang akhirnya menurut saya juga jadi tetap belajar. Apa sih kalau misalnya Pak Ical tadi bilang ada sesuatu yang baru tuh boleh diceritain lebih lanjut lagi nggak Pak Ical? Apa sih yang diberikan oleh Harjo dan juga Rafki? Oke. Cara melihat kan biasanya kalau anak muda nih kita udah cenderung style, gaya apa segala macam, tapi Rafki dan Harjo bisa mengeluarkan hal-hal yang lebih deep, lebih di dalam. Jadi kayak ngerasa saya ketemu anak muda tapi ini yang biasa saya temuin, biasa mendahulukan gaya, mendahulukan style kekiniannya, tapi Rafki dan Harjo saya ngerasa dia bisa menuangkan apa yang sebenarnya lebih dari dalam. Itu yang sebenarnya cocok sama
saya pribadi, mungkin Kamensi juga, yang pada akhirnya kita mau mencari pemikiran yang lebih dalam dibanding cuma kita melihatkan style yang lebih gitu. Jadi kita lebih mencari, mengulik-ngulik hal-hal yang tersembunyi tadi mungkin Mbak. Jadi nggak cuma kulitnya doang, tapi Iya, jeroannya ya sama. Alif ini pelukis mikro, kemudian ia mempelajari aja kira-kira mediumnya menggunakan apa aja selain batu. Ternyata ada juga yang menggunakan beras. Tapi yang menariknya sebenarnya profesi pelukis ini bukan hanya sekedar keren-kerenan aja di cerita, tapi itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ceritanya itu sendiri gitu. Dan kenapa sih dia harus menyimpan masa lalunya di lukisan itu, dan kemudian akhirnya terkuaklah seperti yang kalian nonton tadi gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar keren nih dia pelukis mikro, tapi ya itu memang bagian dari cerita gitu. Karena mungkin skenarionya sendiri udah sangat sempurna dan sangat bagus gitu ya, secara drama, secara twist dan segala macam. Jadi buat saya lebih banyak ngobrol sama Rafki dan Harjo untuk kita ngulitin mau karakter Alif ini dibawa kemana gitu. Ya kalau memang ada trauma masa kecil saya yang harus saya recall lagi, ya itu memang udah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk mengeluarkan emosi itu ketika saya bermain. Tapi ya itu saya simpan sendiri aja gitu. Iya. Mau tahu nggak traumanya? Enggak kan? Aduh, takut ketempa Bapak Ibu, bukan apa-apa. Nadine itu seperti yang udah teman-teman nonton, dia adalah seorang istri dari Alif, dia punya keluarga yang bisa dibilang harmonis, bahagia pada awalnya, maksudnya sesuai dengan apa yang diidamkan gitu. Cuma ternyata along the way terjadi sesuatu sama Alif yang membuat semuanya tuh kelihatan gitu, nggak hanya di kulitnya aja, karena kan memang dia awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi untuk karakter Nadine ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan karakter aku juga, dengan Farah yang asli, karena dia sama-sama ibu, punya anak yang mengayomi keluarganya gitu. Tapi di sini dia mencoba untuk menyatukan keluarganya lagi agar kembali baik. Tapi baru kedengeran suaranya doang dari luar kayak ini yang mana ya? Gimana teman-teman yang udah pada nonton? Tenang aja Mbak, oke banget, gitu kan ya? Saya senang sekali ketika mendapat peran ini karena seperti yang tadi sudah teman-teman lihat, ini tantangan banget buat saya karena karakter ini range-nya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi takut-takut nih nontonnya, takut bocorin. Jadi Ama ini kesulitannya buat saya, bukan kesulitannya, tantangan buat saya adalah di satu sisi harus jadi ibu yang benar-benar tulus gitu ya, rindu sama anaknya, tapi di sisi lain juga ada sisi lain dari Ama yang ternyata gitu, yang seperti tadi teman-teman sudah lihat, ternyata bisa segitu gitu, bisa sampai sejauh itu. Itu tidak mudah karena ketika bagian saya harus sedih, harus pilu, harus apa itu ya saya harus mainkan itu gitu. Tapi di sisi lain ketika sisi lain dari Ama ini harus juga dimainkan, ya udah saya tinggalin tuh sisi sedihnya, jadi ke sisi yang satunya lagi gitu. Apa ya yang udah pada nonton yang tahu gitu bahwa sering terjadi apa yang dilakukan sama Jamal di sini gitu. Karena faktor kepepet itu. Faktor kepepet itu. Iya, dia tadi kan ada adegan main burung, dia ternyata sering lomba burung juga. Jadi nggak belajar, udah tahu. Oh, udah. Apa itu zaman main burung kapan? Kok kita nggak ketemu? Itu burung yang lain. Ya, itu lucu sih waktu pas ditawarin karakter ini ya gitu ya. Pas baca skrip, wah ada lomba main burung. Terus tenang mas, nanti ada body double, boleh bang ya. Terus ya udah body double pas datang, udah bang, gue aja langsung deh. Gitu. Maksudnya ngomong ke director, Vin aman, gue coba deh. Gitu. Ah serius mas, iya udah.
akhirnya ternyata masih bisa. Masih bisa. Zaman dulu ya. Burungnya datang sendiri loh itu. Itulah yang dinamakan oleh Tia tadi kolektif memori. Betul sekali ya, permainan burung ya. Oke. Jadi apakah bisa dibilang mudah memerankan Jamal ini? Bisa dibilang sih enggak ya, karena masuk ke karakter Jamal tuh cukup sulit ya gitu. Karena faktor dia di dalam film ini kan ekonomi dan segala macam ya. Makanya itu tadi yang ditanya, dia jahat atau enggak gitu. Ya cuma bisa bilang itu kepepet gitu. Hanya dari anak ke orang tua jika anak melakukan hal-hal yang melawan orang tua lah. Tapi hubungan dari orang tua ke anak itu bisa dibilang bukan dinilai durhaka ya. Tapi menurut saya kalau dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian pergeseran generasi, kata durhaka itu juga semakin luas definisinya gitu ya. Ya tetap hubungannya dengan orang tua, tapi ya karena saya juga sebagai orang tua ya kita tidak benar-benar menghormati orang tua, ya itu bagian dari durhaka kalau menurut saya. Biasanya kalau kita bikin film sebenarnya tidak mencoba untuk berpesan moral, tapi ada yang ingin kita sampaikan. Yang kita sampaikan tadi sudah disinggung juga bahwa kita ingin membongkar pemahaman selama ini kita berpikir bahwa jika ada satu individu yang tentunya seorang anak ya, setiap individu adalah seorang anak. Mungkin ada yang belum pernah jadi orang tua, tapi semua dari kita pernah jadi seorang anak. Jika ada seorang anak yang tidak memenuhi harapan dari orang tua atau masyarakat, sering kita menyalahkan anaknya saja. Nah, di sini kita mencoba untuk mengingatkan atau mengajak semua masyarakat untuk kembali berpikir, apakah kita bisa dengan gampang memberi label kepada seseorang, bukan cuma kepada seorang anak, tapi juga kepada seorang orang tua. Jadi bagaimana komunikasi bisa lebih cair gitu antara orang tua dan anak untuk bisa saling memahami tentang ekspektasi dan beban yang mereka panggul ya. Seorang anak juga punya beban. Jadi orang tua mungkin tidak bisa memaksakan kehendak, demikian juga dengan orang tua ke anak. Jadi mungkin itu yang ingin kita sampaikan adalah mari kita membongkar lagi cara berpikir kita yang dengan sangat gampang memberikan label seseorang. Label anak durhaka, label perempuan nakal. Karena kalau kita lihat di Legenda Kelam Malin Kundang mungkin dengan sangat gampang sebelumnya kita memberikan label kepada individu-individu tanpa kita berusaha untuk memahami apa yang terjadi kepada mereka sehingga situasi tersebut mereka harus jalani gitu. Di semua orang yang ada di Legenda Kelam Malin Kundang, termasuk ke Amak ya. Kenapa Amak seperti itu? Udah bisa ditarik kesimpulan kan? Kenapa sampai Amak berbuat seperti itu? Demikian juga dengan Alif, Nadine dan semuanya gitu. Di film ini tidak ada villain, tidak ada seorang yang punya predikat baik atau jahat saja. Semua orang memiliki kehidupan yang sangat kompleks. Itu challenge yang coba untuk kita tampilkan. Mudah-mudahan penonton kita semua berpikir bahwa selama ini mungkin kita dengan sangat gampang memberikan judgement kepada orang lain, memberikan label. Ternyata tidak segampang itu hidup mereka. Gitu. Wih, dari press connya terasa banget kalau film ini cukup menarik ya guys. Nah, bagi kamu yang udah dewasa dan suka film bergenre thriller begini, bisa nih kalian nonton pada tanggal 27 November 2025.